Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi jenis lambang atau simbol pramuka dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu setelah mengamati, siswa dapat menceritakan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti simbol-simbol sila Pancasila dengan benar. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Siti dan Lani rajin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian pramuka Siti dan Lani. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani anggota pramuka yang mandiri. Perhatikan kembali gambar Siti dan Lani. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Siti dan Lani? Anak-anak, apakah kalian dapat menyebutkan apa saja tanda pengenal yang dimiliki oleh Siti dan Lani? Ya, betul sekali. Tanda pengenal yang ada pada seragam pramuka Siti dan Lani adalah tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, ada tanda pelantikan, ada tanda nama peserta atau name tag, ada tanda wilayah, tanda barung, kemudian tanda setangan leher, dan tanda kecakapan khusus atau TKK. Anak-anak, selanjutnya perhatikan kembali gambar seragam Siti dan juga Lani. Dapatkah kalian menemukan persamaan dan perbedaannya? Persamaannya yaitu sama-sama memiliki tanda tutup kepala, kemudian ada tanda pandu dunia, tanda nama kota atau wilayah, memiliki tanda baru, tanda setangan leher, tanda pelantikan, logo daerah, dan tanda kecakapan khusus atau TKK. Perbedaannya yaitu seragam Siti memiliki tanda jabatan, sedangkan seragam Lani tidak memiliki tanda jabatan. Kemudian perbedaan yang kedua, dalam nama peserta atau name tag. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu seragam Siti berlengan panjang karena Siti memakai hijab, sedangkan seragam Lani berlengan pendek karena Lani tidak berhijab. Untuk persamaan dan perbedaan yang lainnya, kalian bisa mencarinya sendiri ya. Selanjutnya, mari kita mengenal sifat persegi panjang melalui kegiatan berikut ini. Perhatikan gambar persegi panjang berikut ini. Di sini ada persegi panjang 1, persegi panjang 2, dan persegi panjang 3. Persegi panjang yang pertama yaitu persegi panjang ABCD. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat dari bangun persegi panjang. Yang pertama, siapkan tali untuk mengukur panjang sisi persegi panjang. Kemudian siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Kemudian ukur sisi AB menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi AD menggunakan tali, lalu potong. Dan yang terakhir, ukur sisi BC menggunakan tali, lalu potong. Dari percobaan tersebut didapatkan sisi AB panjangnya seperti ini, sisi CD panjang potongan talinya seperti ini, kemudian sisi AD
panjang potongan talinya adalah seperti ini, dan sisi BC, panjang potongan talinya seperti ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa panjang sisi AB itu sama dengan CD dan panjang sisi AD itu sama dengan sisi BC. Jadi, sisi-sisi yang berhadapan itu sama besar atau sama panjang. Lalu, ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Nah, ketika diukur menggunakan pojok siku-siku, ternyata keempat sudutnya itu sama besar, membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwa besar sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, dan sama dengan sudut D, di mana keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku. Kegiatan yang sama dilakukan pada persegi panjang 2 dan juga persegi panjang 3. Ternyata didapat hasil yang sama dengan kegiatan pada persegi panjang yang pertama. Kesimpulannya yaitu bahwa sifat persegi panjang yang pertama memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Kemudian yang kedua mempunyai 4 buah sudut siku-siku. Selanjutnya, coba kalian baca teks berikut ini. Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Anak-anak, selanjutnya isilah tabel berikut dengan benar. Nah, di sini ada beberapa sikap atau perilaku. Misalnya perilaku beribadah. Lambangnya adalah bintang karena beribadah itu sesuai dengan pengamalan sila pertama. Dan sila pertama itu lambangnya adalah bintang. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sikap atau perilaku yang kedua yaitu memberi bantuan kepada orang yang kesulitan. Memberi bantuan kepada orang yang kesulitan ini sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Lambangnya adalah rantai dan bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sikap atau perilaku yang ketiga yaitu memberikan kesempatan semua anggota tampil. Memberi kesempatan semua anggota tampil ini sesuai dengan asas keadilan. Jadi, memberi kesempatan semua anggota tampil itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Lambangnya adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat, mendamaikan teman yang berselisih. Dengan mendamaikan teman yang berselisih, tentunya akan tercipta persatuan dan kesatuan. Ini sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, untuk sikap perilaku yang lain, kalian bisa menuliskan sendiri ya lambang dan bunyinya. Perhatikan perilaku sehari-hari berikut. Tarik garis untuk menghubungkan dengan lambang sila Pancasila yang sesuai. Nah, di sini yang pertama
kegiatan sehari-harinya yaitu membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Kira-kira ini sesuai dengan sila keberapa ya anak-anak? Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yang disimbolkan dengan simbol rantai. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Kira-kira ini sesuai dengan sila keberapa ya? Ya, betul sekali. Sesuai dengan sila pertama, simbolnya adalah bintang. Bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Ini sesuai dengan sila ke-5 Pancasila dengan simbol padi dan kapas. Kemudian mengerjakan tugas kelompok. Dengan mengerjakan tugas kelompok, itu sama aja kita bekerja sama dengan teman. Berarti ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan simbolnya yaitu pohon beringin. Kemudian mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan itu sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan simbol kepala banteng. Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut. Nah, ini adalah beberapa tanda pengenal milik Siti. Tanda jabatan berbentuk persegi panjang, tanda barung berbentuk segitiga, tanda bandu dunia berbentuk persegi. Apakah kalian tahu perbedaan ketiga bentuk tersebut? Perbedaan antara segitiga sama sisi, persegi, dan persegi panjang. Ciri-cirinya, kalau segitiga sama sisi, banyak sisinya ada 3, sedangkan persegi sisinya ada 4, persegi panjang sisinya ada 4. Banyaknya sudut, segitiga sama sisi ada 3, persegi ada 4, dan persegi panjang ada 4. Kemudian, ukuran sisi yang dimiliki. Segitiga sama sisi itu ketiga sisinya sama panjang atau sama besar. Kemudian persegi, keempat sisinya sama panjang atau sama besar. Sedangkan persegi panjang itu sisi yang berhadapan sama panjang atau sama besar. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.